Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Nomor 23. Kembangkan rasa percaya diri, semangat, dan ketegasan dalam bertindak. Waduh. Wah. To the point. To the point. Itulah caranya Ricky. Tegas. Ya, Guruji. Rendang ya rendang gitu. Besok ya besok, jangan lusa. Yeah. Oke, sudah jelas. Tapi ini tegas, saya udah tegas sama kamu, psikolog. House psychologist. Mana pete kering saya tuh? On the process. Karena lagi dicari. Begitulah. Ya, Yes, itu makanan favorit ya sebagai joking. rahasia. Pasar banyak, nyarinya di mana? Ke Bukit Tinggi nyarinya. Ketinggian bukitnya. Waduh. Guruji, kok Guruji tahu aja sih? Apa itu? Dari sore saya mikirin itu. Aduh, belum bikin pete nih buat Bapak nih. Sumpah beneran. Terbaca sama Bapak. Nanti pas pulang ya Bapak ya. Begitu kamu pikir wangi petenya udah tercium. Tergantung wangi atau bau ini tergantung nih ya. Kalau buat saya sih wangi. Okay. Ya. Silakan. Boleh. Ya dia. Ya. Nomor 309. Di tengah medan perang Kurusetra, bagaimana kau bisa berteman dengan para Kurawa atau mengasihani mereka? Apa yang kau lakukan sungguh bertentangan dengan semangat Bhagavad Gita. Itu merupakan penghinaan terhadap pesan Krishna. Sebab itu, kau tidak berperan sebagai Pandawa. Jadi janganlah menyalahkan siapapun juga atas nasibmu. Itu karena ulahmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Gimana dia? Gimana dia? Berat Guruji, berat. Saya merasa di tengah Kurusetra Guruji. Dan dikelilingi oleh para Kurawa. Oke. Dan ya dengan mengakui bahwa kelemahan-kelemahan itu nyambung jadi guru dari tadi ayat dibacakan. Terakhir oleh Pak Riki, ketegasan. Jadi salah satu caranya mungkin itu Guruji, tegas dan say no gitu Guruji. But sometimes kaki kita masih harus bersinggungan dengan air kotor itu Guruji. But Oh iya, sebelum mendapatkan air bersih. mohon pencerahan Guruji. Enggak, sebelum mendapatkan air bersih ya mau nggak mau daripada nggak ada air. Air kotor pun oke. Ya ingat pertama kali ketika ada waktu itu di Grand Ina. Waktu itu Suwargi masih hidup, teman saya Narendra, masih ingat Guruji? Narendra, ya. Guruji juga pernah berkata hal yang sama tentang itu. Sampai sekarang air bersih pun belum ketemu Guruji, masih di air kotor yang sama. Mungkin seperti itu Guruji. Terima kasih Guruji. Sampai sekarang masih berada di sini. Terima kasih Guruji. Pranam. Oke, ada yang mau sharing terkait hal ini? Ibu Oka senyum-senyum. Ya. Guruji enggak sih, tadi mau identifikasi kelemahan diri itu. Terus tadi kebetulan tentang ketidakpercayaan diri dan kurang tegas. Jadi saya introspeksi gitu Guruji. Cuma kadang-kadang kan kalau ada orang nggak bisa identifikasi saking saya taunya gitu Guruji. Kadang-kadang saya selalu kebiasaan, emang saya ini gini ya gitu. Terus jadi kan kayak malah kayak menformat gitu Guruji. Benarkan. Nggak deny tapi jadi malah kayak jadi nggak keluar dari itu. Gimana Guruji? Kadang-kadang saya bilang, oh nggak boleh bilang gitu nanti keterusan. Jadi bingung deh. Ya udah tahu ya udah. Jadi bingung akhirnya suka kayak gitu. Ya. Tinggal same like Nisa was saying. Accept now. If you want to say something? Ya tadi kan Bu Oka sempat ngebahas tentang ya lama-kelamaan jadi ya emang saya begini gitu kan apa adanya gitu.
Saya tadi teringat Guruji pas waktu itu salah satu Jumat kita bahas bukunya Guruji, Jatuh Bangun, Jatuh Lagi Bangun Kembali. Di situ salah satu ceritanya kita ada paragraf gitu yang ngebahas kayak ketika kita sama guru misalkan itu sometimes kita disuruh apa nih, terus kita nggak mau, kita bilang kayak ya emang saya begini, saya nggak bisa dan seterusnya gitu. Nah itu sebenarnya ego kita Guruji. Jadi ya mungkin kalau tadi dari pembahasannya Bu Oke mungkin jadinya karena kita denailing itu makanya kita jadi menumbuhkan ego kita Guruji. Apa saya kira ya, I rather terbalik. Keengganan untuk tidak menerima itu, denial itu muncul dari ego. So karena ego kita terusik kan, so kita deny. Betul, tapi cuma mungkin susunannya. Jadi ego comes first and then denial. Tapi kan tadi kalau di case-nya Bu Oke, beliau kan udah tahu nih, karena beliau udah taunya itu, kan? makin lama jadi ya udah emang saya gini gitu ya Bu. No, I think that is why. Sudah tahu kan, sudah tahu, tapi dia tidak mau bertindak. Karena ada ego ini yang mengidentifikasikan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya. Dan ada keengganan untuk berubah, maka denial. Oh, I'm like that only, accept me as you are, as I am, sorry. Apalagi sekarang kan kita motivator, apa ini kan bicaranya begitu kan. Kita harus menerima apa adanya. Kalau kita harus menerima apa adanya, then we can forget everything else. Lupakan pendidikan, lupakan masyarakat, lupakan semuanya deh. Kita menjadi Adam dan Hawa kembali pakai baju yang terbuat dari daun-daunan ya. There is no progress. There is no progress. Jadi memang apa adanya ini bagi siapa? Bagi badan, bagi pikiran, bagi perasaan. Karena kalau kita lihat setidaknya selama 1 juta tahun, sejak Homo erectus ya. Homo erectus kapan? Ya? Homo sapien. Homo sapien. Biar Homo sapien. Sorry. Homo sapien baru karena Homo erectus ya. Sejak itu kan nggak banyak perubahan. Orang hutan dan segala itu kan. Secara fisik we have not really changed, you know. Bahkan kalau dilihat anatomi, saya pernah bahas di buku mana nggak tahu, saya lupa ya. Buah pisang dan manusia itu beda DNA cuma 10% atau berapa itu ya? 5 atau 10%, no? So, ya manusia, pisang. Pisang tetap pisang, manusia, you know? Dan apalagi Homo erectus ke Homo sapien itu sedikit sekali. Oke, Homo sapien kita kan Homo sapiens kan. Jadi sejak 1 juta tahun manusia Jawa ya, Jawa man itu sudah minimum 500.000 tahun kan dari Sangiran tuh, exactly same. Jadi kalau kita pikir ya, physical evolution kita udah berhenti, tapi evolution ini nggak pernah berhenti, evolusi nggak pernah berhenti. Nah sekarang evolusi yang terjadi itu pada tahap pikiran kita, taraf ya. Level of tahapan pikiran kita, mind kita yang berevolusi. Nah kita ini belum mencapai titik di mana secara kolektif kita berbudi pekerti. Belum mencapai tingkat di mana budi kita berkembang, intelijensia kita berkembang, intelektual kita berkembang. Tapi itu buah dari mind. Intelligence ini adalah wisdom. Nah secara kolektif kita belum mencapai itu. Saya yakin pada suatu ketika kita akan mencapai suatu titik di mana mayoritas di antara kita akan lahir dengan intelligence yang sudah berkembang. Karena tanda-tandanya sudah ada, yang saya selalu berikan contoh. Seorang anak diletakkan di atas dada ibunya yang baru lahir. Sebodoh-bodohnya dia 20 menit, dia akan menemukan punting ibunya. Itu 20 menit itu yang paling lama ya. So intelligence, inherent intelligence itu ada. Yang sudah embedded seperti kita beli program, beli komputer, sudah ada program yang embedded. That embedded program itu yang
kita miliki, tapi mungkin masih minim sekali, masih apps-nya masih minim sekali. Jadi kita harus menambah apps terus, dan tempat kita ya seperti tempat-tempat seperti ini adalah untuk menambah intelligence itu. Did I reply you? Did I answer you? No, not fully. Yeah. Teman-teman semua, bagi yang belum pernah baca buku, silahkan kontak Manisha di Silakan. Pranam Guruji, mohon izin tadi mungkin menanggapi pengalaman Dea. Nggak tahu apakah mungkin relate atau tidak. Kita bisa expect miracle nggak ya Guruji, masih dalam kondisi yang dihadapi Dea gitu ya. Karena saya mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Tapi somehow saya masih bingung. Ini harus lepas atau bagaimana? Karena masih dapatnya dari air kotor Guruji. Sampai pada suatu saat itu saya anggap itu sebagai miracle. Saya dulu biasa langganan sebuah majalah usaha, majalah bisnis. Tetapi anehnya pada satu waktu majalah itu sampai di tempat saya, tapi namanya bukan saya. Tapi kok nyampe dan alamatnya berbeda, beda gedung, tapi kok bisa nyampe ke meja saya. Dan di alamatnya itu labelnya itu tertulis Mandiri Jaya atau Jaya Mandiri. Ketika membaca itu, saya tuh langsung terpaku gitu Guruji. Karena mungkin di dalam diri saya minta give me sign, kasih tanda gitu ya. Tiba-tiba majalah itu ada, dan itu harusnya bukan untuk saya, tapi itu majalah yang biasa saya berlangganan. Saya kaget, kemudian saya merenung gitu, gila nggak ya kalau saya mengikuti itu. Tapi anyway akhirnya saya ikuti dan bisa bertemu Guruji, terima kasih. Tapi saya anggap itu sebagai berkah. Dan tapi kemudian juga pada saat itu karena kita melakukan latihan bersama di setiap di center. Jadi mungkin kalau kita expect miracle, seperti Guruji bilang, sampaikan bahwa apa tadi ya yang terakhir Guruji sampaikan, upaya kemudian di kolam energi sehingga mungkin ada jawaban dari situ. Tapi kalau mungkin kita diam saja mungkin nggak dapat. Bagaimana Guruji? Ya sama persis. Jadi kan Deepak mengharapkan kan, ada ekspektasi kan, bahwa I need a sign, itu adalah undangan. So Deepak telah mengundang miracle itu. Mungkin kita pakai bahasa fisika ya kita sebutnya quantum leap. Ya. Quantum mekanik bekerja dan terjadilah quantum leap, lompatan quantum. Tapi ada yang mengundang kan. Jadi miracles do still happen. Ada sebuah buku yang bagus sekali. Judulnya Miracles Do Still Happen. But miracle will only happen if you're ready for it. Kalau orang belum ready, tidak akan terjadi juga. Itu yang saya mengatakan dalam Kali Yantra atau Krishna Yantra itu ada segitiga yang ke atas dan segitiga ke bawah ya. Nah, segitiga ke atas ini human efforts. Segitiga ke bawah ini yang grace, the grace factor. Grace akan datang kalau ada human efforts. Tanpa effort, grace tidak akan datang. Tapi grace yang datang itu tidak proporsional dengan human effort. Human effort mungkin nilainya 2, grace-nya mungkin 10. Now that, 1000 langkah. Betul. Now you shed one drop of tear, and I shall wipe hundreds. Guru saya mengatakan, shed a tear, a drop of tear for my sake, for the love of God, then He will wipe hundreds of tears. Tapi ada first tear-nya itu. Air mata pertama itu ada. I think you have a beautiful experience of writing to Guru. I still keep your letter. Which one? Actually that's not a letter. No, tapi journal. note. Okay, you can share. Would you like to share? Which one yang diary? Yang diary ya. Okay. Itu berapa tahun yang lalu tuh? 2015. 2015. 8 years later. Ya, jadi pas I was schooling in Baba School di India, I used as a kid ikut-ikutan gitu kan, teman-teman nulis diary, yaudahlah I juga tulis diary gitu, apa aja gitu, maksudnya I tulis gitu yang
yang penting nggak penting, terus dari mana ke mana gitu ditulis. Setelah balik ke sini, diary-nya dibawa, cuman nggak pernah dibuka-buka gitu kan. Terus berjalannya waktu, pas udah ke ashram gitu-gitu, dan one day dapat opportunity given by Guruji untuk bisa pursue to stay gitu di sini. Terus pas lagi packing lihat diary itu kan, iseng baca-baca gitu. Nah pas baca-baca ke at one point gitu kan, acak aja buka, itu baca semua. Di bait terakhir-terakhirnya itu kayak ada satu sentence yang kok bisa ini, kok jadi kayak asking untuk to be part of something gitu loh, in this kind of gitu, kayak ini udah bahasanya alebay gitu kan sama suami gitu, terus kayak begini bahasanya, terus kayak lah kok bisa udah gitu, maksudnya kayak baru kayak teringatkan lagi gitu kan, maksudnya kayak nggak pernah gitu kan terpikirkan, rasanya kayak ini udah yang ngalir aja gitu, tiba-tiba kesini, tiba-tiba begini, ya emang udah jalannya gitu. Tapi kayaknya mungkin dari situ tuh keberadaan mencoba untuk nyadarin gitu loh, nih ini tuh gue tuh udah ngerjain nih, maksudnya lu pernah nanya, terus sekarang I kasih nih ini gitu loh. Iya gitu, karena I lupa pernah ask for that, terus di itu ternyata beneran udah pernah minta 8 gitu. tahun. 8 tahun. Dari tahun 2015, 2023 kan, 8 tahun. Jadi it takes time, human efforts kan. Ini kan effort kan. Apa yang tertulis itu kan akshar, imperishable. Jadi itu di benak kamu udah tercetak tuh. Tapi lupa Guruji kalau pernah nulis kayak gitu tuh kayak lah kok pas lihat apa ini, terus langsung ini ke Guruji, terus baru kayak ternyata. Tapi random banget yang gitu. kirim ke saya tuh udah dicoret-coret di ada hal-hal sensor, self sensor. Lebay banget Guruji ngomongin orang. Oke, that's okay. Yang penting udah kebaca lah. Oke, thank you Divya. Divya ada lagu. Oh iya, sorry. Apa? One thing Guruji. Kayak ngomongin tentang miracles nih ya kan. Growing up tuh Divya nanam di pikiran tuh kalau misalkan miracles itu yang kayak keluar wibuti atau apalah gitu, something yang physically ada gitu loh. Tapi ya pas kejadian itu, terus juga Guruji sempat kayak kasih lebih jelas gitu kan, ini step-step kayak gitu. Tuh kayak baru sadar gitu loh Guruji, ternyata kan selama ini Divya ngerasa kayak kenapa ya kok nggak pernah ada miracles gitu kan, maksudnya nggak pernah tuh kayak ada foto nih tapi nggak pernah tuh keluar bukti gitu kan, terus kayak nggak pernah kayak mengalami gitu. Tapi jadi bingung nih, orang-orang kok ada aja gitu kan, ada yang gini ada yang gitu. Ternyata ya itu, ternyata salah satunya juga miracle-nya tuh apa ya, bisa dari diri kita sendiri juga, maksudnya bukan dari kita, maksudnya kayak kita pernah nih nulis kayak gitu terus kita lupa, diinin lagi. Terus juga nggak harus miracle tuh nggak harus yang physically appear gitu, tapi ya basically even my guru used to say bahwa miracle yang physically itu, beliau mengeluarkan cincin atau apa itu, tujuannya bukan cincin itu, tujuannya bukan vibhuti, tujuannya adalah samskar. Chamatkar leads to samskar, to good habit, dan samskar lead to paropkar, untuk membantu orang. Misi that was when you're 2015, how old you are? 15 years old. So pada usia 15 tahun dia sudah mulai mengharapkan paropkar. Dia ingin menjadi bagian dari sebuah misi. So it is part of miracle. You know? It is already at that age, and then you have this is already part. This is miracle already. Yeah. True. That all because of nanti di apa
Kalau nggak mulai besok orang makan coklat merek gitu. Tidak ada sponsorship Ini ya. coklat nih, enggak, kita nggak dapat uang. Salah arti nanti. Can you tell about that? Nggak usah pakai namanya, coklat aja deh. Ya, jadi pas beberapa dari kami sekolah di sana kan berangkatnya 2011. Terus pas 2012 ya Guruji, kita tuh emang selalu kan kadang suka ditengokin, dijengukin gitu, dipanggilnya Indonesians gitu kan. Oh ya udah semuanya pasti dipanggilin tuh dari beda-beda kelas, kita ngumpul wah langsung ke tempat lobby gitu untuk pengunjung datang. Nah kebetulan one day di 2012 dipanggil Indonesian parents Agai, kayak ada parents kalian yang datang gitu kan. Wah udah tuh langsung wah siapa nih karena nggak ada kabar sama sekali siapa yang mau jenguk gitu kan. Pas kita nyampe lah kok maksudnya bukan parents kita, tapi ternyata kita kenal sosoknya, nggak taunya ini Guruji Anand Krishna gitu kan. Karena kan beliau kan ya emang terkenal gitu kan di pasnya Indonesia juga. gitu. Iya. Kan waktu itu kayak Ada Archana. ada Guruji sama beberapa ibu-ibu gitu kan. Kan waktu itu mikirnya kecil kayak. Terus kayak wah Guruji maksudnya wah ini kan anak Pan Krishna nih, wah ngapain kesini kok bisa gitu kan nyamperin kita. Terus beliau ngobrol-ngobrol gimana how are you bla bla. Terus kayak ya sebenarnya nggak ada yang kenal kan di Guruji personally gitu, belum ada. Tiba-tiba Guruji datang gitu kan, nggak tahu entah ada Indonesian atau enggak dari mana gitu, tiba-tiba datang aja. Terus kitanya juga Saya tahu ada anak-anak Indonesia, tapi saya nggak tahu. I only know one family. Yang lain saya nggak ngerti sama sekali bahwa itu keluarganya siapa, gimana ya. Ya terus jadi kita ya itulah ngobrol, terus foto bareng gitu kan. Terus habis itu sebelum Guruji dan kawan-kawannya pergi, dikasih satu kotak tuh kan ada bawahnya satu kotak. Terus kita dikasih teti. Coklat. Terus kita dikasih coklat itu, dua-dua dikasih sebelum Guruji pergi. Udah itu yang paling diinget. The chocolate connection. Untuk hostlers it's something Guruji. Ya, we don't get chocolate every day. You're not there. We're not there. Terus juga kan karena spesifik brand itu nggak dapet di sana gitu, Indonesia jadi itu nggak ada tuh. wah, gitu lah. Pas Valentine-nya. Iya, bentar lagi Valentine. Wow. Oke, thank you Divya. Lagu? Ayo bersama Prema. Yeah, we'll try to sing this song. Ini lagu yang Guruji lagi suka banget lagunya. Mungkin Divya mau kasih artinya singkat. Oke. Singkat aja ya. Singkat aja kayak. Singkat aja. Jadi judul lagunya itu Chor, lagu bahasa Hindi, di mana chor itu kalau secara bahasa diartikan pencuri. Tapi kalau kita go through the whole song, di sini tuh chor itu diartikan sebagai guru. Gitu, dimana seorang guru itu datang dan beliau meminta kita untuk menyerahkan segalanya gitu kan, dari nama kita, egonya, nama kita, maksudnya give me semua yang milik kamu, mau yang terlihat dan juga tidak terlihat gitu loh. Dan si penyanyi ini di lagu ini dia bilang kayak ya udah nih ambil semua, rumahku, namaku, kemenanganku, kekalahanku, disiplinku, terus juga kenakalanku, semua ya semuanya ambil aja nih, mau yang terlihat dan tak terlihat, pokoknya ambil gitu. Nah, bebaskan aku dari belenggu-belenggu ini, azad. Ya. Kerja. Ya. Yes. Tiga. कल रात आया मेरे घर एक चोर आके
बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा मेरा काम भी ले जा मेरा राम भी ले जा मेरा श्याम भी ले जा मेरा नाम भी ले जा मेरा काम भी ले जा मेरा राम भी ले जा मेरा श्याम भी ले जा रे कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है मैंने बोला मेरे जीत भी ले जा मेरा हार भी ले जा मेरा दर भी ले जा मेरा घर भी ले जा मेरा ख्वाब भी ले जा मेरा रास भी ले जा मेरा गम भी ले जा हर कसम भी ले जा औकात भी ले जा बिंदात भी ले जा मेरा जो भी दिखे जो ना दिखे वो भी ले जा कल रात आया दे दे मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है मैंने बोला आहा मेरा नाम भी ले जा मेरा काम भी ले जा मेरा राम भी ले जा मेरा श्याम भी ले जा कर दे मुझे आजाद कल रात आया मेरे घर एक शोर lagu bukan prosa bukan lagu bukan puisi aneh bin ajaib kelihatannya gampang tapi susah Betul. Untuk mendapatkan mood itu ya susah. It's simple tapi maknanya dalam. The maknanya and also the singer from his heart really Yes, it touches you. Gayanya leja. Ambil aja. Kita harus kirim nih nanti sama dia tuh. Pembahasannya harus kirim kepada dia nih. Biar promoting his song. To our Indonesian friends. Ditunggu sponsornya. We're waiting for your sponsor. Iya, sebenarnya arti lagu di awalnya lucu sekali Guruji. Dia bercerita di rumah saya ada pencuri. Gitu. Tadi malam. Tadi malam, sorry. Yeah. Tadi malam ada pencuri. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Terus dia minta mana barang-barang kamu kasih semuanya. Terus dia bilang ya udah ambil semuanya. Sekalian, ambil aja. Oh ya, ambil sekalian. Semuanya diambil. Ini sangat menarik dan perlu dipikirkan untuk kita semua ya. Gimana kalau pencuri datang? One of the names of God in Sanatana Dharma is Hari. Hari itu perampas. Yang maha merampas. Bukan cuma maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha perampas. Hari. Haribol. Guruji, tapi kalau merampas tuh dalam bahasa Indonesia nggak pakai minta dulu ya Guruji? Nggak minta. Jadi langsung diambil. Kalau ini sopan. Agak sopan. Ini lebih sopan. Ini guru yang sopan. Makanya di sini nggak dibilang perampas, cor, maling. Maling tuh datang sembunyi-sembunyi kan. Dan tengah malam datangnya. Ketika kita dalam keadaan maha bingung, kegelapan pikiran kita, kegelapan hati kita, cemas, kegelapan. Mere man ke andh tamas mein
ज्योतिर्मय निकरो मन के मेरे मन के अंधतमस में, the blind darkness, stark darkness. Come and descend upon me. Datanglah dan utro, datanglah. Ketika mindku penuh dengan kegelapan, stark darkness, nggak ada setitik pun cahaya. Man ke andhatamas mein. Very deep. Sangat dalam. Aha. Tadi karena membahas tentang miracle Bapak, saya pernah ditanya, kenapa sih betah banget di ashram gitu? Kenapa? Kan? Betah banget. Betah, Iya. keanan ashram gitu. Karena ada selalu coklat di sini. selalu mengidentifikasi. Kita dikasih lagi Iya coklat. bener. Selalu mengidentifikasi miracle tuh harus berbentuk fisik kan. Miracle-nya apa gitu? Kalau yang ini miracle-nya apa? Saya bilang di sini tuh miracle-nya cinta. Karena orang yang datang di sini kan orang-orang yang penyakitan semua. Mau fisik, mental, emosional dan bisa diolah dengan penuh cinta. Menjadi seseorang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi orang lain. Masuk akalnya. I'm reminded di dalam Bible itu ada satu petuah. There is hope, there is faith, ada iman, ada harapan. Tapi the greatest is love. Yang paling tinggi itu adalah cinta kasih. Sesuai dengan moto kita Bapak ya. Love is the only solution. Ya benar, Cin. Not the only solution. Not the only solution. Oh. The only. Ya, love is solution. Nanti deh. There are other solutions. Are there other solutions? Yes, there are many other solutions. Oh, okay. Love is solution for loving. Okay. Loving. Yeah. Kalau somebody doesn't know love, dia mau kasih solusi gimana? Dia nggak akan ngerti. Guruji ini kan berhubung akan mendekat Valentine's nih Guruji ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada audiens kita gitu. Bedanya love dengan baca dulu kehidupan Saint Valentine ya, tema. Setelah itu kita bahas. Setelah itu kita berbahas. Baca dulu kehidupan Santo. Oke. Baik Guruji. Ya, nanti kita bahas. I think Valentine Day itu semestinya dirubah menjadi Saint Franciscus Day. Assisi. Karena yang betul-betul mencinta itu dia selalu digambarkan bersama dengan binatang. You know. Kalau Valentine ini agak, but you read first. Yes. Dapat PR. Oke. Next, mungkin kita masih bisa ada waktu dari Ibu Oka. 341. Panjang. Belajarlah tentang politik. Jadilah seorang politisi. Ya. Tetapi janganlah membiarkan politik merasuki jiwamu. Biarlah politik berada di kepalamu saja. Sekali ia berhasil merasuki jiwamu, kau akan selalu mengejar kekuasaan. Dan itu mengurangi kesempatan bagi pertumbuhan jiwamu dalam hidup ini. Celakanya saat ini di dalam duniamu banyak sekali yang berpolitik tidak dengan kepala saja, tetapi dengan jiwa dan perilaku. Berjaga-jagalah terhadap mereka. Jangan kami semua politisi ya. Siap. Don't ever. Siap Guruji. Siap. Jangan berpacaran, jangan berhubungan dengan politisi. Ya. Gak ada. Kenapa pesan itu yang keluar Ya, ini untuk kamu ini. Gimana ya? Untuk kamu ini. Pas tuh, pas. Ya,
bersamaan dengan itu ya, Valentine's Day itu ya. Gimana ceritanya? Gimana Oka? Ibu Oka ada Pendapat saya nggak seneng politik. Siapa? Saya nggak seneng. Nggak seneng ya. Terus Tapi harus tahu. sekarang lucunya semua orang menjadi politisi sekarang. People have become politicians. Pedagang menjadi politisi, pendidik menjadi politisi. Nah, itu memprihatinkan. Ya. Krishna ditanya, kenapa perang Mahabharata? Dia bilang, semua orang ini kalau saya harus bunuh satu persatu, gak tahu kan butuh waktu berapa lama. Kumpulkan aja di satu medan perang. Sekalian. Jangan dibahas ya. Oke. Gimana? Ya, ada pandangan lain terkait pesan ini? Mungkin ada yang bisa out of the box. Oke, Pak Dito. Rayu Guruji, tadi baca pesannya lagi itu belajar tentang politik tapi jangan sampai merasuki ya jiwa. Berarti kita juga harus tahu, mungkin yang saya tangkap Guruji, kita juga harus tahu apa ya cara kerja orang, memanipulasi dan lain sebagainya agar kita tidak menjadi korban dari itu, sehingga kita juga bisa berjaga-jaga jangan sampai kita larut melakukan hal yang sama. Kebetulan latar belakang saya kuliah itu adalah ilmu politik Guruji, sosial politik. Wah. Ya. Untung kau tidak menjalankan. Iya betul Guruji. Saya masuk ke situ tuh karena pingin belajar tentang bangsa-bangsa Guruji. Jadi di hubungan internasional saya suka itu, tetapi tidak ke politiknya. Tapi saya menjadi sedikit lebih paham kenapa dunia ini juga kacau, karena masing-masing negara itu selalu based on national interest. Selalu itu yang nomor satu, dan itu dididik dari kita mahasiswa. Setiap negara itu pasti harus mengutamakan kepentingan nasionalnya, apapun yang resikonya gitu. Nggak heran kalau ternyata sekarang dunia seperti itu, karena semua acuan ilmu yang kita gunakan itu dari barat juga, di mana semua dibentuk kerangkanya ya seperti ini hubungan antar negara. Makanya nggak heran nggak selesai-selesai konflik di mana-mana. Mahatma Gandhi pernah mengatakan kata-kata yang sangat tajam sekali. Banyak orang membaca tapi tidak memperhatikan. Dan kalau India menjadi serakah, seluruh dunia akan dikuasai. Mereka punya otak, ulet. Kalau dia menjadi serakah, nobody can save us. Ya, di full, ya. Jadi it's dangerous kalau orang menjadi serakah ya. Sekarang sih mungkin bukan India lagi, tapi di zaman beliau mengatakan itu. Dan ketika itu terjadi dia bilang, saya akan berdoa supaya India tidak merdeka. Saya sampai begitu loh. Nah ini Mahatma Gandhi, kita sekarang di India itu lagi tren menolak Mahatma Gandhi ya. But he has some beautiful part. Of course, setiap orang juga punya kelemahan. Saya juga bukan suatu ngefans sama dia, tapi he had some ideas which are coming true. Jadi ya begitulah. Sekarang seperti the idea of democracy. The idea kalau dari segi politik ya, what is democracy? How do you define it? Dalam satu kalimat. Kekuasaan di tangan rakyat. Di tangan rakyat yang mana nih? Mayoritas. Mayoritas betul. Mayoritas. Betul. Jadi yang minoritas ini boleh ditindas. Betul, Guruji. Iya. 51% itu mayoritas. Dan dia berhak untuk berkuasa. 51% ya? Iya. Bahkan 50,5%. 50 plus 1 ya. Per satu, oke. Itu kan dari segi politik, dari segi statistik kan. Iya. Tapi without statistic, 50.1% itu bisa menguasai 49.9%. Jadi hak-hak minoritas itu diabaikan. Iya. Dan itu boleh karena demokrasi. Mayoritas harus berkuasa. Minoritas to hell with them. Oleh karena itu, pendiri bangsa kita, Bapak bangsa kita Soekarno mengatakan all for all. Pemahaman dia itu sekarang sudah saatnya kita kembali kepada di bawah bendera revolusi, khususnya volume pertama. Kembali ke bendera revolusi dan baca ulang. All for all, bukan all for one, one for all. Itu bisa disalahartikan.
Kan kami mayoritas, kami mentolerir kamu, dan bersyukurlah kalian. Bersyukurlah kalian masih bisa diberikan hak hidup. So the whole concept is wrong. Kita harus punya demokrasi versi kita. Versi kita. Kalau mohon maaf Guruji, kalau misalnya kita punya landasan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Ini pun kita semua juga baru sadar ketika dari Guruji menjelaskan ya. Selama ini mungkin kita terbiasa hanya sebagai melihat pajangan dinding, hanya sekedar moto. Mungkin guru-guru kita pun juga tidak paham. Kemudian Tanhana Dharma Mangroa yang membuat saya terkesan, Guruji menjelaskan bahwa nampaknya berbeda tapi essentially one. Kalau di situ konsep demokrasi nggak bisa Guruji ya. Demokrasi yang diterjemahkan di Barat. Betul. Definisikan di Barat tuh Betul. nggak Bisa sebenarnya nggak cocok. It should be demo. Demo itu apa? Demos itu kan rakyat kan? Rakyat betul. Demos friendly. Demos friendly. Friendly, not demokrasi. Karena kalau kreasi itu kan satu sistem nih. Ada teokrasi, ada oligarki, ada demokrasi. Nah, mestinya demo friendly yang berpihak pada rakyat. Sekarang misalnya seorang pelayan, ya, dia kan nggak bisa threaten you, mengancam kamu kan. Kita boleh mengartikan sendiri. Ya, anything? Oke. Ternyata waktu sudah habis. Kita nggak sadar ya. Saking ya tidak terasa karena saking meriahnya hari ini. Dari gongsi-gongsi sampai miracle sampai politik. Hari ini sangat berwarna ya Guruji. Terima kasih banyak Nano-Nano. Terima kasih atas kebersamaan kita semua hari ini pada hari ini, dan sampai jumpa kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama Bapak Anand Krishna.